Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Cantika Meza, NIM 18087260. Sini saya akan menjelaskan tentang materi tahap belajar gerak menurut Fitch and Posner. Di sini ada 3 unsur, yaitu unsur tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonom atau otomatis. Saya akan menjelaskan yang pertama, tahap kognitif. Peserta didik berkonsentrasi pada melakukan suatu keterampilan. Fokusnya adalah pada menemukan apa yang harus dilakukan. Pada tahap ini biasanya ada variabilitas yang tinggi dan sejumlah besar kesalahan dalam kinerja atau penampilan, karena pelajar sedang mencoba berbagai cara untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan instruksi verbal dan model sangat diperlukan. Jadi umpan balik tambahan sangat bermanfaat selama tahap pembelajaran ini. Seperti diungkapkan oleh Amesdros dan kawan-kawan, menyatakan bahwa feedback is very important in the early learning stage of any skill. Sebagai pemula sangat dibutuhkan umpan balik eksternal atau di luar. Instruksi berupa umpan balik dapat membantu pelajar untuk melihat kesamaan elemen antara tugas-tugas yang sebelumnya dipelajari dan tugas baru yang harus dipelajari. Dan demonstrasi atau model visual juga dapat memberikan informasi kepada seseorang pelajar tentang pola gerak yang diinginkan. Yang kedua yaitu tahap asosiatif. Pada tahap ini, pelajar mampu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan kinerja atau penampilan. Pelajar berfokus pada dinamika keterampilan dalam rangka untuk memperhalus dan memperbaiki gerakan. Pelajar juga menunjukkan konsistensi lebih dan efisiensi dalam kinerja atau penampilan karena untuk perbaikan keterampilan menjadi lebih halus. Dalam fase ini, umpan balik dan instruksi harus lebih tepat dan fokus pada aspek-aspek dari gerakan pelajar untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu tahap otonom atau tahap otomatis. Pada tahap ini dapat dicapai setelah latihan ekstensif. Pada tahap ini, pelajar tidak harus berkonsentrasi pada keterampilan dan mampu melakukan keterampilan tanpa memperhatikan gerakan itu sendiri. Dalam tahap ini, pelaku hanya membuat kesalahan kecil namun sekarang mampu mendeteksi dan mengkoreksi diri mereka dan menghasilkan kinerja yang optimal. Peningkatan kinerja atau penampilan agak sulit untuk dideteksi selama tahap ini, di mana pelajar mencapai batas kemampuannya. Ketika kinerja ditandai dengan otomatisasi, hal itu memungkinkan peserta didik untuk memproses informasi dari aspek-aspek lain dari tugas, seperti strategi atau bentuk gaya suatu gerakan. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini, dikatakan pembelajar menjadi tidak terdorong dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, praktisi dalam hal ini, guru atau pelatih pada kapasitasnya harus memberikan motivasi untuk mencapai potensi pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.